Eh, yang saya muliakan dan saya banggakan teman-teman ACS dan ACS Center Sidogiri yang istiqomah terus menjadikan kajian akidah ini selalu ditengahkan di publik, di masyarakat, baik dilakukan dalam bentuk kajian-kajian rutin mungkin di pesantren atau melakukan kajian virtual termasuk eh, melalui sosial media TikTok ini sebagai eh, santri dan sebagai bagian dari yang membanggakan ACS. Tentu saya sangat senang malam ini dapat bergabung dan bersilaturahim dengan para kiai, para masyayikh, para teman, asatid, dan ya para peneliti dan pengkaji An-Najah Center baik yang di Dugiri atau yang lain. Saya mungkin pertama merasa senang saja silaturahim pada kesempatan kali ini, meskipun situasinya dan kondisinya sangat tidak pas ya. Saya baru aja nyampe rumah. Terus begitu nyampe rumah saya coba gabung tapi terkendala teknis. Namun insya Allah tidak menguras semangat dan khidmah kami di bidang ini. Pertama tentu saya mengucapkan selamat bergabung ya teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Beberapa tahun yang lalu saya punya pengalaman saat menjadi salah satu redaktur pelaksana majalah Ijtihad Omim MA di Pondok Pesantren Sidogiri. Saya menginterview dengan salah satu pimpinan ormas yang pada saat itu disinyalir sangat mendukung pada paham Wahabi dan Salafi. Dari sisi penamaan mereka itu kadang menolak disebut Salafi untuk di Indonesia ya, kadang juga menolak disebut Wahabi. Mereka lebih kadang sebagian dari mereka tidak mau disebut Wahabi karena digempur habis oleh teman-teman praktisi kajian akidah, tapi lebih menyebut muwahhid, muwahhidun, ya kan? Mereka mengatakan kami yang paling mengesahkan Allah, ya kan? Jadi serba problematik. Satu sisi yang menyebut kami yang paling mengesahkan Allah, pada saat yang sama ya tentu di luar kelompok mereka tidak dianggap mengesahkan atau paling sekurang-kurangnya kurang mengesahkan, kira-kira begitu ya. Inilah yang saya maksud, dan tadi moderator mengawali ini disebut dengan sekte ekstrim dalam sejarah Islam. Ketika bicara tentang sekte ekstrim dalam sejarah Islam, tentu kita bisa melihat bagaimana pada masa Nabi aja sudah ada sebenarnya kelompok-kelompok semacam itu. Misalnya kalau kita melihat riwayat bahwa pada bulan Syawal 8 Hijriah, mohon nanti dikoreksi oleh teman-teman, itu baru saja Nabi bersama para sahabat memenangkan perang Taif di Hunain. Lalu pada perang ini ghanimah yang diperoleh itu sangat melimpah sekali, ya kan? Lalu ghanimah yang diperoleh pembagian dilakukan di suatu tempat yang disebut oleh Ja'ronah. Di situ ada sahabat Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, Sa'ad dan lain para pemuka sahabat yang lain. Lalu tiba-tiba ada sekelompok sahabat yang lalu kelak kemudian disebut dengan Dzul Khuwaisirah, ya kan?
itu yang mengatakan, yang mengkritik habis bahkan di depan umum bahwa Nabi ini tidak bersikap adil, ya kan? Nabi ini bersikap adil. Nah, kelompok inilah yang kemudian ditengarai kemudian kelompok-kelompok yang radikal kepada Nabi aja bersikap seperti itu. Jadi dalam hadis riwayat Imam Muslim sebutkan misalnya mereka itu, ya kan, mereka itu sejelek-jeleknya makhluk, bahkan lebih jelek dari binatang. Mereka tidak termasuk dalam golonganku dan aku tidak termasuk dalam golongan mereka. Mereka yang secara terang-terangan mengkritik di depan publik, di depan sahabat yang lain, sampai waktu itu kalau tidak salah sahabat Umar sangat terganggu dengan sikapnya dan ingin melebas leher dan teman Nabi menolaknya. Itu kelompok-kelompok sekte yang kita sebut radikal, ya, yang pada zaman Nabi. Lah, Salafi ini yang ditekankan bagian dari New Khawarij gaya baru ini memang cenderung ke sana, ya. Bahkan kalau kita lihat bagaimana membongkar ajaran Wahabi yang membagi tauhid kepada 3 bagian, misalnya uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Ini sebenarnya pembagian ini justru kalau konsen mereka menyebut bahwa mereka adalah kelompok Salafi, yang artinya Salafi itu adalah kelompok generasi awal, ya, pada abad pertama hingga abad ketiga, itu justru kontra dengan tidak ditemukan konsep-konsep tauhid semacam itu, ya kan? Tidak ditemukan konsep yang membuat konsep semacam itu. Ada tulisan menarik, jadi salah satunya ditulis oleh oleh Syekh Al-Azhar Al-Allama Yusuf Ad-Dajwi Al-Azhari. Beliau mengatakan sesungguhnya pembagian tauhid dibagi 3, uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat itu belum pernah dikenal oleh siapapun sebelum Ibnu Taimiyah. Artinya model pembagian trilogi dalam bahasa tema kami ini juga bagian dari bid'ah mereka, gitu kan? Jadi membagi konsep tauhid, uluhiyah, rububiyah dan itu adalah bagian dari cara membonsai ahli sunnah wal jamaah untuk amaliyah yang kita praktekkan itu dianggap syirik, dianggap bid'ah dan lain sebagainya. Jadi konsep tauhid jadi 3 itu dapat menyebabkan mereka bersikap radikal dalam pengertian, ya, mudah mengatakan syirik, mudah mengatakan bid'ah, dan mudah mengatakan kafir di luar kelompoknya, ya. Ulama yang gencar diserang dan gencar juga melawan, salah satunya adalah seperti Abuya Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Sayyid Alwi, ya kan? Bin Sayyid Abbas bin As-Sayyid Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hassani. Beliau juga gencar menyerang mereka dan sekaligus beliau gencar diserang mereka. Selain di Madinah itu Habib, ya, Zain Ibrahim bin Smith, pesantrennya dibongkar, diruntuhkan di Madinah, ya kan? Di kata Said Muhammad itu pembagian tauhid semacam itu bagian dari faktor dominan dan faktor terpenting kelompok mereka menyalahkan amaliyah kita, ya kan? Lalu apa sikap kita? Ya, apa sikap kita? Ini yang penting. Kita ini sekarang ini kalau di daerah Jabodetabek, ya,
Bekasi, Depok, Tangerang masih kuat. Kalau di dunia kampus sudah mulai menurun. Sudah mulai menurun, tapi di kelompok-kelompok kecil mereka bikin circle, bikin kajian-kajian yang tertutup, khususnya di daerah Depok, Bekasi, ya itu masih kuat. Waktu saya awal boyong dari pondok itu sering menemani Ustadz Idrus Romli itu di berbagai seminar. Saya ikut misalnya di Jakarta, lalu di Bekasi, lalu di Depok, yang beliau keliling mana-mana sebelum beliau viral di tempat lain. Jadi walhasil menurut kesimpulan Al-Fakir, trilogi konsep tauhid mereka membagi tiga menjadi uluhiyah, asma wa sifat dan rububiyah itu bagian dari cara mereka untuk menjustifikasi kebenaran mereka dan bagian dari membonsai untuk menyalahkan amaliyah kita. Barangkali ini sebagai pengantar ya. Sekali lagi saya mohon maaf dengan segala keterbatasan waktu dan ilmu saya. Saya merasa senang sekali tentang kajian malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Udah mau nggak? Sudah nyambung, Kiai? Oke. Lanjut. Bisa dilanjut. Oke, bisa dilanjutkan, Kiai. Oke. Saya kira ini sebagai pengantar aja dulu. Silakan nanti bisa dilanjutkan oleh yang lain. Dan ada saya lihat tadi ada Ustadz Wafi ya, Ustadz muda yang lagi viral, moga bisa disempurnakan pandangan-pandangan ini. Moga. Bertanya. Oh, mungkin itu Pak, setelah ini bisa dilanjutkan ke sesi pertanyaan, Kiai. Ustadz Wafinya sudah off, Kiai. Moga. Oke. Jadi kami simpulkan dulu. Jadi sebelum menjelaskan tentang trilogi akidah Wahabi ini, beliau menceritakan tentang pengalaman beliau ketika masih menjadi redaktur ijtihad di Pondok Pesantren Sidokiri. Jadi beliau itu pernah melakukan wawancara kepada ustadz yang pernah terindikasi bahwa ustadz itu adalah termasuk anggota Salafi Wahabi. Kemudian hasil dari pengalaman wawancara itu menghasilkan bahwa kebanyakan mereka, bahwa golongan mereka Salafi Wahabi ini, mereka tidak mau disebut sebagai Salafi dan Wahabi. Mereka hanya ingin disebut muwahhid. Mereka ingin disebut sebagai muwahhid, yang artinya adalah orang yang mengesahkan Tuhan. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian untuk bibit-bibit Wahabi ini sebenarnya ekstrim kanan. Sekte-sekte yang bersifat ekstrim kanan ini sebenarnya ada sejak zaman Nabi. Bahkan dikatakan bahwa dulu di pasca perang Thaif. Jadi pasca perang Thaif, ghanimah ini dibagikan kepada para sahabat. Ternyata pada saat itu, Pak, itu ditemukan ada kelompok yang mengkritis Nabi dengan sangat keras. Bahkan mengatakan Nabi tidak adil. Dan anehnya kritikan ini dilontarkan kepada Nabi di depan umum. Padahal ini adalah seorang Nabi. Nah, inilah salah satu bibit kemunculan sekte-sekte yang ekstrem kanan seperti Wahabi, Salafi, dan Khawarij. Kemudian trilogi akidah Wahabi ini bisa untuk mengcounter mereka. Banyakan mereka Salafi Wahabi ini mengatakan bahwa apa yang kita lakukan, tradisi yang kita lakukan adalah tradisi yang bid'ah, syirik, dan kafir. Padahal kalau kita teliti, Pak, sebenarnya trilogi Wahabi ini juga adalah bid'ah juga. Kenapa? Karena sebenarnya konsep akidah semacam ini, Ustaz, ini tidak pernah ditemukan di zaman Rasul, bahkan sebelum Ibnu Taimiyah saja yang baru mencetuskan konsep ini, sehingga ini bisa menimbulkan konklusi bahwa sebenarnya konsep trilogi akidah mereka itu juga bid'ah juga.
Dan juga fakta, ini adalah fakta yang menarik bahwa sebenarnya konsep akidah trilogi Wahabi ini yaitu adalah rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Sebenarnya ini adalah sebatas alternatif yang mereka gunakan untuk mencari kesalahan kita. Jadi kayak gitu. Dan juga ini sama orang Wahabi itu digunakan untuk menjustifikasi atau untuk mencari kebenaran akidah mereka. Jadi kayak gitu. Jadi untuk sebenarnya itu adalah tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah dan rububiyah. Itu adalah senjata makan tuan, Pak. Kalau kita lihat sejarah dan juga konsepnya. Kenapa? Karena sebenarnya konsep ini juga tidak ada sejak zaman Nabi, bahkan ini hanya ditemukan oleh Ibnu Taimiyah saja. Jadi kayak gitu. Mungkin dari kesimpulan kami yang jelaskan barusan, mungkin dari penonton live streaming ini bisa bertanya kepada kami. Untuk kalau mau tanya, ketik di kolom komentar, tanya gitu ya, tanya ya, klik tanya kalau mau bertanya, klik tanya baru bertanya gitu ya. Mungkin nonton viewers live streaming ACS, mungkin ada yang mau bertanya tentang trilogi Wahabi ini, di mana beliau ini sudah menjelaskan pengantar dan juga mukaddimahnya. Mungkin ada yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Jadi mau Silakan tanya, bertanya, Pak. Nggih. saya perkenalan dulu, nama saya Samsudin dari Pasuruan. Dengarkan. Untuk pertanyaan saya, Allah. apa saja kerancuan yang terjadi bagi seseorang yang mengikuti trilogi Wahabi tersebut? Nggih. Kerancuan-kerancuan yang bertentangan dengan Asy'ariyah Oh, nggih. tentang konsep trilogi Wahabi. Nggih. Sudah, Ustaz. Sudah, nggih. Itu saja pertanyaannya. Ya. Oke, jadi terima kasih buat Pak Samsudin telah bertanya kepada kami tentang kajian kami, yaitu adalah trilogi Wahabi. Ini Kiai, ada pertanyaan dari salah satu penonton. Kiai, nggih. Ini ada pertanyaan dari salah satu penonton. Jadi beliau bertanya, apa kerancuan yang ada dalam trilogi Salafi Wahabi seperti tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat? Apa kerancuannya, dan juga kemudian apa perbedaan yang terjadi antara konsepnya Wahabi ini, trilogi ini, tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah dan rububiyah, dengan konsep akidahnya Asy'ari dan Maturidi? Jadi kayak gitu. Pertanyaan dari penonton yang bernama Samsudin. Gimana, Kiai? Monggo ditanggapi. Tujuan kaum musyabbihah ini membagi tauhid kepada tiga, seperti yang disebut tadi, yaitu rububiyah, uluhiyah, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, itu sebenarnya tidak mendasari pada Al-Quran dan hadis. Bahkan generasi salaf dalam pengertian salaf yang sebenarnya, misalnya coba kita lihat, kalau memang mereka konsen strong pada konsep itu, dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan begini: umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa idza fa'alu dzalika usimu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqih. Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa saya adalah utusan Allah. Jika mereka melakukan itu, maka terpelihara darah-darah mereka dan harta mereka kecuali karena Allah.
Lah, dari pengertian hadis ini tidak apa fokus makna dari hadis ini kan kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwa Nabi itu adalah utusan Allah. Tidak tersirat makna dari hadis ini pada pembagian tauhid kepada 3 bagian itu. Nabi tidak mengatakan, tidak mengucapkan la ilaha illallah saja tidak cukup untuk dihukumi Muslim, tetapi juga mengucapkan tetapi juga harus mengucapkan la robba illallah. Tetapi makna hadisnya adalah bahwa bersaksi bahwa Nabi Muhammad juga utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini tidak memberikan makna bahwa pembagian tauhid itu seperti yang dibagikan, seperti yang mereka sebut menjadi tiga itu, tiga makna tadi itu. Kemudian misalnya kenapa kok ini dianggap bertentangan atau tidak temukan dalil penguat bahwa konsep tauhid mereka itu bersandar pada Al-Quran dan hadis, karena tidak ditemukan makna tauhid dengan 3 seperti tadi itu juga tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Mereka itu hanya mengada-ngada dan itu baru hanya Ibnu Taimiyah kan. Jadi tauhid uluhiyah dan rububiyah dan pembagian yang tidak pernah dikenal oleh siapapun sebelum Ibnu Taimiyah. Artinya ini adalah sebuah kesesatan yang juga dibutuhkan dan yang dibutuhkan oleh itu. Misalnya juga apa? Nabi Muhammad ya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, ini hadis riwayat Muslim ya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar bin Utsman al-Abdi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Alqamah bin Masrad, ya kan? Beliau Nabi SAW bersabda, Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Beliau bersabda, ayat ini turun berkenaan dengan azab kubur. Ditanya, siapa Rabbmu? Ya menjawab, Rabbku Allah, Nabiku Muhammad SAW, ya kan? Dengan Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Hadis ini menunjukkan bahwa ya juga tidak menguatkan tentang makna pembagian mereka tentang tauhid yang dimaksud. Jadi coba sebutkan dalil, kejar mereka apa dalil Al-Quran dan hadis yang menguatkan pandangan mereka tentang pembagian tauhid. Sejauh ini belum ditemukan yang kami tangkap dari berbagai makna penjelasan mereka belum. Hanya mengada-ngada aja biar orang itu dianggap kalau bertawassul itu tidak boleh harus minta kepada Allah. Nah, berarti itu kan debatnya nanti bagaimana hukum tawassul kepada Nabi, bertawassul kepada orang. Soalnya kan debatnya di situ, ya kan? Lalu apakah itu dianggap sepenuhnya kita itu dia menyekutukan Allah? Kan tidak. Jadi kami menganggap, ya kita menganggap bahwa mereka membagi tauhid itu ya sebagai cara pintu masuk untuk mengkafirkan kita, membid'ahkan kita, mensyirikan kita kalau melakukan amalia yang tidak selera dengan mereka. Sudah ya Inggih. Ya. Sudah ya. Jadi gini Pak Samsudin, jadi
konsep trilogi akidah Wahabi ini itu tidak ada dalilnya baik dari Quran ataupun hadis. Contohnya ada hadis yang menjelaskan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Jadi hadis itu sudah secara tersirat itu menjelaskan bahwa sebenarnya konsep trilogi Wahabi ini tidak dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis. Buktinya di dalam hadis itu cukup orang itu bisa tidak dihukumi kafir harbi itu apabila mereka sudah bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan juga utusannya adalah Nabi Muhammad. Tidak ada konsep trilogi Wahabi itu. Tidak ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Begitu banyak dalil yang sebenarnya yang bisa untuk mengcounter pemikiran mereka. Jadi gitu. Salah satunya adalah hadis ini. Jadi sebenarnya ya memang dari awal sebenarnya konsep trilogi Wahabi ini gak ada. Baru ditemukan oleh Ibnu Taimiyah saja, baru yang membawanya. Coba kalau seandainya kita paksa mereka, kalau kita bertemu dengan mereka, coba kita paksa sebutkan dalil Al-Quran dan hadis yang secara eksplisit yang menjelaskan tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Pasti gak ada. Soalnya sebagaimana beliau menjelaskan, mana penjelasan beliau, soalnya trilogi akidah Wahabi ini itu adalah alternatif mereka untuk mencari kesalahan kita dan juga untuk mencari kebenaran akidah mereka. Ini titik. Jadi untuk sumbernya trilogi Wahabi ini gak ada dari Quran atau hadis. Padahal mereka sendiri mengatakan bahwa kita harus kembali Quran dan hadis. Tapi fakta mengatakan bahwa trilogi akidah Wahabi ini juga tidak ada dalilnya. Jadi kayak gitu. Mungkin Misalnya kalau saya boleh tambahkan sedikit, kan? Kemudian tauhid jadi tiga, apa? Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, kemudian tauhid asma wa sifat. Itu selain membedakan atau memisahkan dengan jelas antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah, sikap ekstremisme atau radikalisme mereka ditimbulkan dari tauhid asma wa sifat. Sehingga konsep itu memahami ayat-ayat yang sifatnya kategori mutasyabbihat tentang sifat Allah dengan makna zahir atau terjemahannya saja atau makna dari sudut dari bahasa dan istilah. Jadi misalnya ya banyak ayat-ayat yang bertentangan dengan pahaman mainstream kelompok ahli sunnah wal jamaah seperti yang kita yakini. Jadi tambahannya dari beliau bahwa sebenarnya trilogi Wahabi ini adalah sumber dari sikap ekstrim mereka dalam berdakwah dan berfatwa. Jadi kan sebagaimana kita ketahui mereka itu kan sangat ekstrim dalam berdakwah dan berfatwa. Contohnya sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit bid'ah, dan bahkan sifat ekstrim mereka itu seperti menafsiri Allah secara dhahir saja itu timbul dari apa? Itu timbul dari salah satu konsep trilogi akidah mereka, yaitu adalah tauhid asma wa sifat. Jadi dalam tauhid asma wa sifat, dalam memahami Quran, dalam konsep mereka tauhid asma wa sifat, memahami Al-Quran itu cukup dengan memahaminya secara dhahir saja, tidak memperhitungkan konteksnya dan juga makna lainnya. Jadi cukup makna dhahir, sehingga kalau kita menggunakan konsep ini tauhid asma wa sifat, memahami Quran dengan makna dhahir saja, itu bisa menimbulkan sifat ekstrim dalam memahami Al-Quran, yaitu seperti kita menafsiri yadun sebagai tangan. Padahal ini kan tindakan semacam ini dilarang oleh ulama. Jadi kayak gitu, Pak. Mungkin dari penonton ada yang mau bertanya lagi tentang trilogi akidah Wahabi ini. Kalau mau bertanya jangan lupa klik tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, apakah di trilogi Wahabi mengenal mantik, ilmu mantik Itu saja. dalam trilogi akidah Wahabi? Apakah mengenal ilmu mantik? Oh, sudah itu saja Ustaz Pak Bahlul. Ya Ustaz. Terima kasih. Ini Kiai ada pertanyaan baru dari penonton kita dari akunnya bernama Bahlul.
Jadi beliau bertanya bahwa apakah dalam akidah trilogi Wahabi ini ada konsep mantik? Apakah mereka itu Wahabi dengan konsep trilogi mereka itu apakah mereka melegalkan ilmu mantik? Jadi kira gitu pertanyaan Kiai, apakah ada ilmu mantik dalam konsep mereka? Iya, dalam pengertian mereka melakukan kesalahan secara logika dalam memahami Al-Quran, memahami ayat, disebabkan dari semangat yang diusung konsep-konsep asma wa sifat itu, sehingga kesalahan-kesalahan logika mereka melahirkan konklusi, melahirkan kesimpulan yang salah, bertentangan dengan pemikiran yang mayoritas, yang sawadul a'lam. Sebagaimana bahwa kita pahami bahwa kegunaan dari ilmu mantik itu tak lain untuk menjaga pikiran dalam merumuskan sesuatu agar tidak cacat pikir, ya kan? Agar tidak cacat pikir, tidak cacat nalar, karena dari cacat pikir dan cacat nalar itu nanti melahirkan konklusi natijah yang kurang tepat. Makanya disebutkan dalam sebuah syair misalnya, wa ba'du fal mantiki lil janan nisbatuhu kan nahwi lil lisani fayatasimul afkara an bayil khata wa an dakikil fahmi yakshiful ghita. Yang artinya, lalu setelah mempelajari ilmu yang lain, maka hubungan mantik dengan pikiran sama seperti hubungan antara nahwu dengan kecakapan berbicara. Maka mantik menjaga akal pikiran agar tidak tergelincir dan melakukan kesalahan, dan membantunya menyingkap tebalnya awam pemahaman yang punya. Kira-kira makna nazam itu seperti itu. Jadi apa kaitannya konsep trilogi ala salafi wahabi itu? Ya adalah soal kesalahan cacat pikir memahami ayat, ya kan, dalam menganalisa ayat. Jadi kesalahan logika dalam memahami Al-Quran itu yang menyebabkan mereka berpaham takfir, mudah mengkafirkan orang. Ya, maka ilmu mantik menjadi penting sebagaimana ilmu nahwu hubungannya untuk merangkai bahasa Arab. Karena kalau ilmu mantik lebih pada hubungannya adalah dengan pikiran, mantik itu dengan pikiran dan akal, bagaimana Imam Al-Ghazali banyak detail menjelaskan tentang fungsi akal biar tidak salah berpikir itu. Jadi kalau kelompok mereka itu adalah cenderung cenderung kaku dalam memahami sesuatu dan menganalisa sesuatu. Nah, kalau kita kan insya Allah kalau belajar mantik itu kan insya Allah agak lengkap. Bagaimana sebelum kita harus paham dulu tentang premis mayor, premis minor, lalu kesimpulan, kan gitu kan? Misalnya setiap manusia akan mati, fulan manusia maka fulan akan mati, kan begitu kan? Jadi kadang mereka cacat logika itu karena tidak menggunakan ilmu mantik sebagai nalar yang lurus, yang tepat untuk memahami Al-Quran. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jawabannya Bapak Bahlul, jadi itu Pak, boro-boro mereka itu melegalkan ilmu mantik dalam trilogi mereka. Bahkan mereka saja itu dalam memahami Al-Quran dan hadis, mereka itu mengalami kecacatan nalar. Sehingga konklusi atau kesimpulan yang dihasilkan dari hasil pemikiran mereka itu adalah pemikiran yang ekstrim dan radikal. Kenapa? Karena mereka itu tidak menggunakan ilmu mantik. Kalau seandainya mereka menggunakan ilmu mantik, maka mereka bisa jadi mungkin mereka itu berpikiran atau memiliki pemikiran yang moderat seperti kita. Kenapa? Karena adanya ilmu mantik adalah menggiring kita agar supaya memiliki jalur logika yang benar. Sedangkan mereka
kalau kita lihat fakta yang ada, mereka itu fatwa-fatwa mereka, dakwah mereka itu sangat ekstrim. Jadi boro-boro melegalkan mantek, mereka saja dalam berpikir, dalam berfatwa dan berdakwah, mereka itu mengalami kesalahan, kecacatan, nalar. Jadi kayak gitu. Jadi itu jawabannya Ustaz Ananda Bahlul. Pertanyaan terakhir. Mungkin pertanyaan terakhir buat penonton, jangan lupa juga klik tanya di kolom komentar untuk bisa bertanya di live kami. Monggo. Sebagai tambahan, ya kan? Oke, gitu. Oke. Jadi ada beberapa memang ulama, ya kan? Kalau soal kedudukan pro kontra terhadap ilmu mantik ini kan memang ada ya. Misalnya bagaimana misalnya Al-Farabi, Ibnu Sina, Ghazali dan Ibrunis, tokoh ini berpendapat bahwa Aristoteles itu bisa mendukung ajaran-ajaran agama sehingga menjadi lebih baik. Jadi dengan menggunakan ilmu mantik artinya lebih memahami agama dengan tepat, kan gitu kan. Ada lagi juga ulama yang kontra terhadap memahami dalil ayat itu dengan ilmu mantik, misalnya Ibnu Taimiyah, ya kan, Ibnu Qayyim, As-San'ani, kan, dan seterusnya. Jadi ya karena mungkin karena jalur sanad mereka lah yang menyebabkan logika mereka juga sama dengan pendahulunya, gitu kan. Ini kaitannya dengan memahami ilmu mantik ya. Jadi tambahan dari beliau bahwa memang ada terjadi perbedaan ulama tentang ilmu mantik ini. Apakah ilmu mantik ini bisa digunakan dalam mempelajari Islam? Kalau dari pihak pro seperti Al-Farabi dan Al-Ghazali, mereka mengatakan bahwa ilmu mantik ini bisa menjadi pendukung dalam memahami Al-Quran dan hadis, mendukung dalam mempelajari ilmu agama. Sedangkan ada ulama yang kontra juga seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Dan untuk kenapa kok bisa terjadi perbedaan ini? Kenapa? Karena mungkin ya mereka yang kontra ini mengikuti pendahulu-pendahulu mereka, jadi gitu tambahannya. Mungkin ada yang mau bertanya, nggih? Monggo penonton-penonton yang mau bertanya, jangan lupa kalau mau bertanya klik tanya. Klik tanya kalau mau nanya. Kalau mau nanya klik tanya Pak, jangan diklik di kolom komentar, klik tanya agar bisa bergabung langsung bertanya kepada kami dan kami sampaikan kepada narasumber. Monggo. Yang mau bertanya, nggih? Ini yang sudah bergabung berapa orang? Yang bertahan cuma 12 kiai, tapi tadi alhamdulillah banyak yang hadir. Kemudian yang bertahan sampai sekarang tinggal 11. Minta pesan-pesan sebagai penutup. Minta pesan-pesan ke beliau sebagai penutup. Jadi karena tidak ada lagi yang mau bertanya, Kiai, mungkin ada pesan-pesan sampean yang ingin disampaikan kepada penonton dalam konteks trilogi Wahabi ini agar supaya kita agak terbawa arus oleh pemikiran mereka. Jadi ya gitu. Mungkin ada
mau ide atas saran-saran buat kita gitu. Jadi saya ingin mengatakan begini dalam akhir diskusi ini. Jadi kalau ingin melihat model-model mereka, ini kan kita harus malam ya'rifi syarra wa qafihi ya. Jadi kalau kita tidak tahu kesalahan, maka kita akan jatuh pada kesalahan itu. Jadi model-model mereka itu tidak mendatangkan guru kecuali dari kelompok mereka, ya kan? Kalau kita kan enggak, kalau forum-forum ilmiah kita siapapun kita datangkan. Karena kalau bagi mereka kalau mengundang kelompok kita itu dianggap bid'ah, gitu, dianggap melakukan kesalahan-kesalahan baru yang justru maka mereka jarang sebenarnya mau berdebat, karena kalau berdebat pasti kalah, ya kan? Yang kedua, mereka tertutup. Jadi kalau ada kelompok yang model belajarnya tertutup, yaitu biasanya ya kelompok-kelompok mereka. Kemudian mereka itu sering mengelabui publik dengan jargon-jargon Islami, bahkan nama-nama Islam. Kalau bikin pesantren, mereka itu ciri-cirinya sama, berbeda dengan nama-nama kita. Kalau kita kan misalnya Hidayatul Muqtadiin, Al-Falah, Miftahul Ulum, kan, atau Anwar. Kalau mereka enggak, mereka bikin pesantren atau sekolah mengambil nama-nama sahabat. Itu biasanya. Kemudian modelnya tertutup, nama-nama pesantrennya itu mengambil nama sahabat. Lalu gerakan mereka itu di dunia pendidikan biasanya ya yang jualannya, dakwanya itu kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kenapa kok kembali kepada Al-Quran dan hadis? Karena mereka pernah keluar dari Al-Quran dan hadis. Kalau kita kan enggak pernah keluar dari Al-Quran dan hadis. Kita konsen bahwa Al-Quran sebagai sumber primer, ya kan? Lalu kemudian hadis, lalu ara'ul ulama atau aqwalul ulama, baik dalam bentuk ijma atau qiyas. Kalau mereka, mari slogan-slogan itu kembali kepada Al-Quran dan hadis, karena mereka keluar dari Al-Quran dan hadis, atau sekurang-kurangnya mereka keluar dari pemahaman ulama yang memahami Al-Quran dengan hadis dan benar. Maka mereka slogannya kembali kepada Al-Quran dan hadis, karena mereka keluar. Kalau kita kan nggak pernah keluar dari pemahaman yang benar. Kemudian kalau dari sisi aksesoris ya maklum ya, misalnya hijabnya hitam, ya, karena memang dulu kelompok-kelompok ekstrim pada zaman Nabi dan sahabat itu juga mereka seperti itulah. Mereka itu kalau secara zahirnya malam ibadah, siang berpuasa gitu kan, apal Al-Quran, tapi ya diumpamakan ya Al-Quran itu hanya tidak sampai kepada tenggorokannya kan begitu kan. Itu lalu kalau di Indonesia kelompok Salafi Wahabi itu dibagi dua sebenarnya. Ada yang masih mengafirmasi atau masih menerima politik-politik dalam negeri, ada yang tidak. Jadi kalau yang ekstrim itu Salafi itu kita ini dianggap dianggap halal lah darahnya. Ada kelompok ulama mereka yang ekstrim itu menganggap halal darah kita itu, maka boleh dibunuh. Itu yang ekstrim. Walhasil kesimpulan pada malam hari ini, mari kita biasakan ngaji itu mencari guru yang benar, mencari sanad yang tepat, ya kan? Mencari sanad yang tepat, dan jangan biasakan mengaji belajar secara tertutup, karena itu justru akan menutup pikirannya dengan yang
dengan pemahaman-pemahaman yang benar. Barangkali ini sebagai sumbang secuil pemikiran saya. Sebenarnya saya juga terus terang bukan ahlinya di bidang akidah ini. Saya lebih banyak belajar juga, saya lebih juga banyak menerima informasi seputar akidah. Terima kasih teman-teman ACS yang memberikan kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu bisa juga bergabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.